Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqullah faqad sazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil kitabil karim, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang banyak sekali yang dicurahkan kepada kita semua, berupa kesehatan, umur panjang, terlebih nikmat hidayah, iman, Islam yang akan mengantarkan kita menemukan kebahagiaan hidup hakiki. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Selanjutnya, perkenankan kami selaku khotib mengajak kepada para hadirin semuanya, mari kita bersama-sama selalu berikhtiar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkannya serta berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman, yakni mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya al-ma'bud atau yang disembah, dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ucapan itu maka seorang yang beramal akan bernilai baik di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, tanpa punya ucapan itu, maka segala amal baiknya akan menjadi sia-sia. Ucapan terakhir ini pula yang menjadikan seorang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum mati Allah la ilaha illallah, niscaya akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jamaah Jumat rahimakumullah, namun demikian, menurut Wahab bin Munabbih, salah seorang tabi'in, sebagian disebut oleh Imam Bukhari, mengatakan ucapan la ilaha illallah adalah kunci surga. Setiap kunci pastilah bergerigi, maka jika kunci yang bergerigi tepat akan dapat membuka pintunya. Oleh karena itu, ucapan la ilaha illallah memiliki 7 syarat, antara lain yang pertama, ilmu. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengerti dan memahami makna, kandungan dan konsekuensi dari kalimat itu. Tanpa mengetahuinya, ikrar itu tidak bermakna. Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan memahami bahwa tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, al-yakin atau meyakini.
Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin dengan apa yang diucapkannya tanpa boleh ada keraguan sama sekali. Yakin adalah ilmu yang sempurna. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, menerima. Bagaimana seorang tidak boleh berhenti pada keyakinan, tapi konsekuensi dari ucapannya harus diterima. Jika wujudnya kabar yang berasal dari wahyu Allah, maka harus diyakini kebenarannya. Jika wujudnya adalah perintah atau larangan, maka tidak boleh melakukan, dan kebalikannya adalah wajib, adalah dari Allah dan Rasul-Nya, demikian pula yang haram. Yang keempat, patuh. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib untuk patuh terhadap syariat Allah dan taat kepada hukum Allah serta pasrah kepada aturan Allah. Tidak boleh terbetik sedikit pun kesombongan atau penolakan atas perintah dan larangan Allah. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma lam yajidu fi anfusihim kharjan mimma qadaita wasallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan itu. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Yang kelima, iman dengan sebenar-benar iman. Kalimat tauhid harus ditaati dengan sepenuhnya. Tidak boleh bermain-main dengan ucapan itu. Misalnya dengan mentaati setan dan hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal sungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8. Kalimat tauhid tidak cukup hanya diucapkan melalui lisan, tapi juga harus disertai dengan pembenaran, kejujuran dalam hati. Tanpa disertai dengan kejujuran dalam hati, tidaklah bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqa min qablihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya dengan kejujuran di dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang keenam, ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan setiap perkataan dan perbuatannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maknanya, apapun perbuatan yang menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid, maka harus dihadirkan karena Allah dan bukan selainnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya itu menyekutukan aku dengan selainku, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, cinta. Maksudnya mencintai substansi tauhid dengan segala konsekuensinya
dan mencintai orang-orang yang berkomitmen terhadapnya, serta membenci semua hal yang bertentangan dengan makna kalimat tauhid. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum wa yuhibbullah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yara'il wa yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul iqab." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 105. Semoga Allah senantiasa menguatkan hati kita, jasmani kita untuk senantiasa memahami tauhid dan mengamalkan dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was samiul alim wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala ali Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma innaka nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.